Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, seperti biasa, ini adalah segmen analisa pagi di mana kita akan membahas ya untuk kondisi pergerakan dari market saat ini. Teman-teman, hari ini tanggal 14 Desember, kita akan mulai di segmen analisa pagi ini. Kita dapat beberapa news ya, cukup bagus untuk hari ini. Yang pertama, ini ada berita dari Huobi Global yang baru saja nih akan mendapatkan dana segar sebesar 400 million US dollar dari venture capital mereka. Jadi ini merupakan sebuah hal yang bagus ya setelah kemarin kita dapat beberapa kasus tentang FTX, dan saat ini kita dapat juga kasus tentang BNB ya, Binance, yang mulai teman-teman eh, diserang nih. Binance mulai diserang. Kita juga udah bahas di video yang kemarin ya, yang ini Binance itu benar-benar dihajar dengan banyak FAD di perdagangan 2 hari yang lalu, teman-teman. 2 hari yang lalu sampai kemarin sih sebenarnya. Jadi ini merupakan sebuah pukulan buat Chang Peng Shao, yang mana setelah si SBF itu ditahan ya, resmi ditahan oleh pemerintah Bahamas. Ini sebuah berita yang juga menggembirakan bagi mereka yang merasa tertipu oleh SBF, dan ternyata orang-orangnya SBF itu mungkin banyak sekali melakukan penyerangan terhadap Binance, sehingga Binance kemarin dapat banyak FAD, membuat harga dari BNB itu mengalami tren penurunan. Ini news yang bagus dari Hobi Global. Semoga aliran dana yang masuk ini bisa mempertegas lagi kondisi dari proof of reserve perusahaan ini. Jangan sampai dia collapse sama seperti yang terjadi pada FTX. Kemudian di berita yang lain, ini ada Kanada yang melakukan ban ya terhadap crypto leverage, teman-teman. Dan juga margin trading after FTX collapse. Jadi sekarang teman-teman yang melakukan perdagangan dengan leverage itu udah mulai dilarang, teman-teman, di pemerintahan Kanada ya. Jadi nggak bisa trading futures, mungkin juga trading coin ETF itu nggak bisa di sana juga. Ini udah menjadi salah satu concern bagi mereka untuk mengamankan dana nasabah, teman-teman. Karena ya selain berbahaya ya, memang kebanyakan orang yang menggunakan trading leverage itu belum menguasai yang namanya skill dalam hal trading, bagaimana money management, di mana pasang stop loss, di mana pasang posisi yang tepat. Nah, itu belum dikuasai oleh banyak orang, sehingga banyak orang yang menderita kerugian. Jadi, ya ini sebuah kebijakan yang mungkin penting diambil oleh pemerintah Kanada, teman-teman. Oke, SBF udah ditangkap dan kita tunggu aja seperti apa nanti kasusnya. Apakah SBF akan dijatuhi sanksi yang cukup berat atau justru bagaimana? Karena kalau kita tahu, faktanya SBF ini banyak sekali membantu pemerintahan, terutama politik ya. Kemarin SBF banyak menyumbang, tapi dana yang dia ambil itu adalah dari dana yang tidak jujur sih, pencucian uang, kemudian penipuan. Nah, itu yang digunakan untuk dana kampanye, dana politik. Ya, so far itu sih beritanya. Terus ini dari Binance Exchange, Bitcoin, teman-teman, mengalami withdrawal cukup besar di Binance sebesar 500 million dollar, teman-teman. Jadi STC bilang FUD help us grow. Jadi ini banyak outflow yang terjadi pada Binance karena memang kekhawatiran Binance mungkin berpeluang buat collapse dan lain sebagainya. Ini karena FUD yang berkembang di media Twitter yang gencar banget dilayangkan oleh banyak orang sebenarnya. Jadi nggak cuma satu orang, tapi itu banyak sekali, dan ini menyebabkan orang-orang panik ya. Bahkan Justin Sun pun udah keluar masuk dari Binance. Jadi menarik sekali seperti apa nanti kasus daripada Binance ini. Semoga sih Binance nggak kenapa-kenapa ya, karena ini salah satu exchange terbesar juga, yang mana kalau ini collapse, wah bahaya banget buat market crypto. Bisa jadi bikin all time low lagi, teman-teman. Oke, itu buat berita dari news-news hari ini. Terus juga kita dapat beberapa data yang cukup penting kemarin, yaitu yang paling mencengangkan dari CPI, teman-teman. Amerika Serikat inflasinya turun, baik dari core dan juga inflasi yang biasa.
Jadi kalau kita lihat sih di sini data CPI-nya menunjukkan bahwa eh, inflasi di Amerika itu sudah mengalami tren penurunan ya. Kalau kita lihat daripada forecast bahkan turun lebih dalam daripada forecast, sekarang inflasi di Amerika ada di kisaran 7,1%. Dengan inflasi inti itu ada di 0,2%, which is ini merupakan hal yang sangat positif sekali buat Amerika, teman-teman. Jadi kondisinya memang kenaikan suku bunga yang kemarin itu sudah mulai yang namanya berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Tapi yang menjadi perhatian juga sih kemarin kita dapat PPI ya. Ternyata PPI-nya itu cenderung masih tinggi, teman-teman. Ini bisa menjadi satu concern juga sih sebenarnya. Jadi dari PPI sendiri kita udah dapat data bahwa eh, dari produsen sendiri melihat inflasi ini masih eh, tinggi. Sementara dari konsumen saat ini inflasi udah turun, teman-teman. Jadi ini ada dua hal yang tentunya bertentangan dan tentunya bisa berpengaruh sama keputusan daripada Jerome Powell di pertemuan nanti di 15 ya, di tanggal 15 Desember, which is itu pagi hari. Kalau kita lihat sih dari datanya, ini sebentar, hari ini bakalan ada data CPI untuk zona Inggris. Which is kemarin Inggris sudah mengalami tren penurunan untuk inflasinya dari 11,1% turun ke 10,9%, dan ya semoga inflasi Inggris bisa turun ya, bisa ditekan. Terus juga nanti kita akan dapat inventory minyak mentah. Dan event yang sengit itu besoknya lagi. Besoknya tanggal 15 Desember, ini jam 2 dini hari, which is sangat pagi, teman-teman. Itu akan ada FOMC. Jadi hati-hati buat teman-teman yang trading, market mungkin bisa sangat volatile. Jadi besoknya, ya besok besok dalam arti dini hari nanti itu bakalan ada FOMC, teman-teman. Dan ini akan sangat-sangat penting untuk kita lihat seperti apa keputusan Jerome Powell. Apakah Jerome Powell bakalan agresif ataukah justru dia dovish? Ini sudah banyak dinanti-nanti oleh para investor, para trader dalam hal mengambil keputusan ke depannya. Melihat data-data yang kita lihat sebelumnya, itu sepertinya sih berpeluang banget kalau Jerome Powell udah mulai bisa dovish. Mungkin bisa naikin suku bunga mau moderate ya, sekitar 0,5% atau 50 basis point. Itulah harapan kita, semoga aja ya Jerome Powell nggak terlalu hawkish lah, karena kesempatan banget nih di bulan Desember kita dapat window dressing, Santa Claus Rally, bahkan sampai Januari Effect. Semoga ini event-event bisa membuat saham kripto juga mengalami tren yang naik ya, relief rally. Lalu bagaimana kalau kita lihat dari pergerakan chart? By the way, ini kita mulai dulu dari uh, down to top analysis. Jadi teman-teman, saat ini kondisi dari Bitcoin itu sudah mengalami tren penguatan, sudah breakout daripada level resistance sebelumnya ya di kisaran 17.200, 17.300. Saat ini kondisinya sangat positif. Bitcoin bisa naik sampai 17.600. Sebelumnya sih memang sudah breakout, sudah ada tanda breakout dari Bitcoin setelah pembacaan FOMC, sorry, maksudnya pembacaan CPI, ternyata Bitcoin bisa menguat sampai kisaran 18.000. Which is ini penguatan yang sangat-sangat signifikan terhadap Bitcoin sendiri. Kalau kita lihat dari tren pergerakannya, Bitcoin masih bergerak di dalam sebuah ascending channel, teman-teman, seperti yang kita udah bahas kemarin. Di sini ya, Bitcoin sideways, kemudian dia berhasil breakout dan dia sudah menyentuh level dari resistance yang terbentuk dari trend line dan juga resistance yang terbentuk di sini. Di sini ada resistance yang sangat kuat di 18.000. So, kalau demikian, maka target kita berikutnya adalah 18.500. Semoga ini bakalan kecapai mungkin 2 hari lagi menjelang FOMC. Ya, setelah FOMC mungkin market bisa naik sampai ke kisaran 18.500. Semoga hal tersebut bisa terrealisasi segera. Jadi ya ini masih di dalam sebuah skenario yang berpeluang terjadi pada Bitcoin. Jadi nggak ada yang perlu kaget lagi karena kita juga udah sharing kemarin ya. Terus juga harus diingat teman-teman, saat ini Bitcoin berpotensi bergerak di dalam sebuah pergerakan yang namanya falling wedge.
Kalau kita zoom out dia ke time frame yang lebih besar. Nah, ini ya time frame yang lebih besar, Bitcoin ini bergerak di dalam sebuah falling wedge pattern, which is ini merupakan sebuah pola reversal. Jadi kalau kita lihat pergerakannya cenderung seperti ini. Nah, sekarang kita berpeluang buat testing level resistance yang kuat. Entah itu di 19.000 kah kita bisa naik sampai sana, atau justru cuma bisa naik sampai di sini di 18.300, 18.400 something. Itu yang kita bisa lihat saat ini, dan setelah itu Bitcoin harus mengambil keputusan apakah Bitcoin bakalan kembali melanjutkan tren bullish. Tentunya kalau inflasi turun, likuidasi di market mungkin semakin banyak, ya kan bisa aja Bitcoinnya breakout dan mengalami tren penguatan. Tapi skenario yang lain juga bisa nih, kalau ada another FUD yang muncul, Bitcoin bisa aja bikin yang namanya all time low baru, teman-teman. Bisa aja turun lagi sampai ke kisaran 14.000. Barulah kemudian di sini dia benar-benar breakout. Jadi itu beberapa skenario yang bisa tercipta terhadap Bitcoin ke depannya. Jadi kita harus tetap berhati-hati dalam kondisi seperti sekarang ini, jangan terlalu agresif. Kalau teman-teman misalkan ketinggalan mau beli, ya udah cicil aja bertahap, jangan all in ya. Nah, kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, balik lagi ke time frame yang lebih kecil, maka posisi saat ini Bitcoin tengah mengalami koreksi wajar ya. Dan juga teman-teman bisa lihat indikator Loken, kita bisa temukan di sini ada banyak smart money yang udah masuk ke market, which is ini merupakan tanda yang sangat positif buat Bitcoin. Nah, untuk target-target di mana kita bisa ambil posisi, mungkin ada teman-teman yang mau masuk untuk Bitcoin, lebih baik kita tunggu koreksinya berakhir. Mungkin hari ini berpeluang buat lanjut koreksi, ya siapa yang tahu. Kalau memang koreksi, maka teman-teman boleh untuk pertimbangkan level-level di support di sini. Contohnya di 61,8, ini ada di kisaran 17.500, atau yang kedua bisa di 17.400. Ini adalah level area di mana teman-teman bisa atau aman dalam hal melakukan pembelian. Kita nggak tahu confirm apakah Bitcoin bakalan menuju level tersebut, tapi ini adalah area aman untuk akumulasi. Jadi kita mungkin akan melihat nih sebuah pergerakan setelah kita dapat puncak di sini, maka Bitcoin berpeluang membuat yang namanya ABC corrective pattern. Bisa aja seperti ini posisinya, jadi A, B, C. Kita udah dapat wave C-nya, berarti sekarang kita berpeluang untuk koreksi dulu teman-teman. Jadi jangan terlalu khawatir, jangan terlalu FOMO yang mau masuk, wah ini udah ketinggalan. Enggak teman-teman, kita masih cenderung berpeluang buat bullish karena masih ada event seperti FOMC nanti. Jadi ya itu aja, semoga teman-teman bisa mendapat manfaat dari video ini. By the way, kita juga kemarin melihat ya potensi Bitcoin ini, dia bergerak di dalam sebuah ascending triangle, maybe ascending triangle, maybe triangle. Ya banyak sekali lah pola-polanya teman-teman. Jadi kalau ini memang ascending triangle, berarti kalau ini memang ascending triangle, maka untuk target kenaikan Bitcoin itu sih harusnya kita bisa tarik dari sini ke sini, kita pindahkan, harusnya sih udah tercapai ya di 18.000. Tapi kalau skenario yang lain, kita bisa melihat di sini adalah fase akumulasi sebenarnya di kisaran 17.200 sampai dengan 16.800. Fase akumulasi yang cukup panjang sampai akhirnya dia breakout, maka harusnya sih Bitcoin masih berpeluang buat mengalami tren penguatan dalam beberapa waktu ke depannya. Jadi semoga bisa mencapai target seperti di 18.500 something, teman-teman. Jadi itu buat Bitcoin. By the way, emas mengalami tren penguatan lagi cukup signifikan ya. Bahkan dia sudah breakout daripada ascending channel, which is keren. Tapi dari DXY sendiri sudah mengalami tren penurunan yang lumayan keras setelah pembacaan daripada CPI yang kemarin, teman-teman. Jadi sekarang kondisinya dari DXY sendiri mengalami tren penurunan, which is ini merupakan yang kita harapkan. S&P 500 juga mengalami penguatan kemarin, sekarang
kesentuh level resistance lagi teman-teman di kisaran 4.800 something. Sekarang berpeluang double top. Apakah berhasil breakout? Ya, semoga aja. Oke, mungkin pembahasan untuk Bitcoin hari ini sekian aja. Which is kondisi market lagi bagus, lagi bergairah, tapi kita ada satu fund aja untuk Binance. Semoga kondisinya baik-baik saja. Oke, semoga bisa bermanfaat untuk pembahasan kali ini. Kalau kalian suka kontennya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Kalau ada koin lain yang teman-teman mau bahas, oh ini menarik nggak? Teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian aja dan akhir kata saya Andre. Makasih.